rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan alam semesta ini beserta isinya, yang di dalamnya ada manusia dan berbagai jenis hewan lainnya, yang di dalamnya ada manusia daripada ibu-ibu dan bapak-bapak, daripada para pemuda dan para pemudi. Syukur yang agung, marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah yang Maha Agung, Allah yang telah menciptakan manusia dari mulai orang kota hingga orang kampung, dari mulai orang mancung hingga orang pesek. Selawat dan salam tidak lupa pula kita sanjung sajikan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang telah kita rasakan pada saat ini. Saya Intan Raudatun Nisa dari mahasiswa IAIN Langsa, Unit 3 Semester 2 Prodi PAI, ingin men-sharing sedikit pidato yang berjudul Mensyukuri Nikmat Allah. Dari mulai kita kandungan hingga lahirnya kita, sampai nantinya akhirat yang nantinya syurga ataupun neraka, yang namanya manusia tidak luput daripada nikmat. Bicara soal nikmat Allah, ada 4 perkara yang harus kita ketahui. Yang pertama, siapa yang memberikan nikmat? Yang kedua, nikmat yang diberikan. Yang ketiga, orang yang menerima nikmat. Yang keempat, ucapan syukur kepada Allah yang memberikan nikmat. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Perkara yang pertama, siapa yang memberikan nikmat? Yang memberikan nikmat tentu saja Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang berkehendak dapat mengurangkan ataupun menambahkan nikmat kepada seseorang. Jikalau Allah ingin mengurangkan nikmat kepada seseorang, maka tidak seorang pun yang dapat mempertahankannya. Begitu juga sebaliknya, apabila Allah ingin menambahkan nikmat kepada seseorang, maka tidak seseorang pun yang dapat menolaknya. Mengapa demikian? Karena iradatullahi fawqa iradah, kehendak Allah di atas segala kehendak. Manusia hanya bisa merencanakan bikin ini, bikin itu, namun yang menghendakinya hanya Allah. Walaupun manusia mempunyai 1001 macam rencana, apabila Allah tidak merestuinya, maka itu semua hanya sia-sia. Coba kita lihat, sekarang banyak orang tua yang ingin anaknya sekolah tinggi, namun tidak semua orang tua yang dapat terkabul keinginan tersebut, karena itu semua hanya tergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, perkara yang kedua, nikmat yang diberikan. Ada sebagian orang mengkadirkan nikmat dari Allah. Mereka mengukur nikmat dari Allah itu hanya harta, jabatan, dan juga uang. Namun, ketika harapan itu semua tidak terkabulkan, mereka merasa dihinakan oleh Allah. Mari sama-sama kita buka hati kita buka alam pikiran kita untuk mengartikulasi nikmat yang sesungguhnya. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya membagi 2 kelompok besar nikmat. Yang pertama, nikmatul ijad. Nikmatul ijad adalah nikmat eksistensi. Allah wujudkan seseorang manusia menjadi seperti manusia. Allah setting manusia yang begitu sempurna. Allah ciptakan hati, akal pikiran, kemudian Allah ciptakan seluruh panca indera yang begitu sempurna. Apabila kita akan ingat nikmat yang pertama ini, maka kita akan bersyukur kepada Allah, kita akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang pertama ini tanpa usaha kita, tanpa kita meminta, melainkan murni dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Namun, nikmat yang kedua adalah nikmatul imdad.
Nikmatul imdad adalah nikmat penyertaan kelangsungan hidup kita. Setelah Allah menciptakan manusia, Allah tidak biarkan saja, akan tetapi Allah susul dengan nikmat-nikmat yang kedua ini. Allah menciptakan manusia di dalam planet bumi yang isinya ada udara, binatang, dan lain sebagainya. Namun nikmat yang begitu sempurna, yang begitu indah adalah Allah berikan petunjuk demi petunjuk. Agama Allah adalah agama Islam. Hamba adalah makhluk Allah yang butuh dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat, mata sampai sekarang ini masih Allah izinkan untuk kita pergunakan. Alat indera lainnya seperti tangan, hidung, mulut, telinga, kaki masih Allah izinkan untuk kita pergunakan. Karena dengan demikian kita jangan lupa bersyukur kepada nikmat Allah. Jikalau seseorang ingin menghitung nikmat Allah, walaupun dibantu oleh alat komputer dan teknologi lainnya, tidak sanggup. Walaupun kita jadikan daun-daun, kita jadikan buku, ranting kita jadikan pena, dan lautan kita jadikan tintanya, namun belum cukup untuk menuliskan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun perkara yang ketiga, orang yang menerima nikmat. Orang yang menerima nikmat tentu saja berbeda-beda. Ada di ketika orang menerima nikmat, ketika Allah memberikan nikmat pada diri seseorang, dia lupa siapa yang memberikan nikmat tersebut. Padahal motor yang dia gunakan itu made in Amerika Serikat, rumahnya bertingkat 4, emasnya 24 karat, di giginya ada jemuran berkawat. Mau apapun tinggal panggil bodyguard. Tapi sayang, 1000 kali sayang, mereka lupa siapa yang memberikan nikmat tersebut. Mereka lupa bersyukur kepada Allah. Mereka lupa akan adanya hari akhirat nantinya. Maka yang seperti ini, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Namun ada juga di ketika orang yang menerima nikmat, dia langsung ingat siapa yang memberikan nikmat tersebut. Maka dengan langsung terpancarlah kalimat-kalimat yang baik yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang seperti ini akan ditambah nikmat oleh Allah. Seperti dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-7, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, apabila engkau bersyukur kepada nikmatku, maka akan kutambah nikmatmu. Dan jika engkau kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat ke-7. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Perkara yang keempat adalah ucapan syukur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah. Beriman kepada Allah berdasarkan ayat tadi, ayat surat Ibrahim ayat ke-7 tadi, yaitu kita harus mensyukuri nikmat Allah. Salah satunya saja kita harus memperkatakan kalimat-kalimat yang baik yang bernilai ibadah di sisi Allah. Contoh kecilnya saja, ketika kita mau makan, hendak makan, kita awali dengan bismillah. Namun ketika kita selesai makan, kita akhiri dengan alhamdulillah. Dan contoh lain, yaitu kita harus berterima kasih sesama manusia apabila seseorang tersebut memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada kita. Seperti dalam sabda Rasulullah SAW, La yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah apabila seseorang tidak mau berterima kasih kepada manusia. Dari pidato saya dapat diambil kesimpulan bahwasanya kita harus selalu senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Dengan cara kita juga bisa melakukan perintah darinya dan menjauhi larangan darinya. Namun dalam surat Ibrahim ayat ke-7 tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya apabila seseorang mau bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, setiap saat Allah pasti akan menambah nikmat darinya. Dan apabila kita kufur, kita lupa siapa yang memberikan nikmat tersebut,
maka Allah akan memberikan azab yang pedih kepada kita. Kemudian, dengan mengetahui arti nikmat yang sesungguhnya, maka jadilah kita abadan syakurah, yaitu hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sajakah pidato singkat saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Maklum masih dalam masa pembelajaran. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah berfirman, Nabi bersabda, syaitan menggoda. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.